Pada awal tahun 2020, Sony resmi menutup laman Sony Mobile milik mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Simak video berikut ini. Persaingan untuk mengambil hati konsumen di lini bisnis ponsel pintar memang cukup ketat. Bahkan, perusahaan besar sekelas Sony bisa mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Merek-merek besar seperti Motorola, BlackBerry, Lenovo, LG, dan Nokia harus tertatih-tatih. Bahkan beberapa sudah ada yang tidak aktif mengeluarkan produk lagi. Kita akan sejenak flashback ke tahun 2001, di mana Sony, sebuah perusahaan teknologi asal Jepang, melakukan joint venture, semacam kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi asal Swedia, yaitu Ericsson, untuk membentuk lini bisnis perangkat seluler. Kerjasama ini didasarkan pada adanya peluang untuk mengkolaborasikan kemampuan multimedia milik Sony dengan perangkat telekomunikasi milik Ericsson. Sehingga sejak saat itu, kita mulai mengenal merek ponsel dengan label Sony Ericsson. Benar saja, keputusan ini merupakan satu langkah maju yang memberikan dampak positif kepada kedua belah pihak. Fitur multimedia milik Sony dikombinasikan dengan perangkat telekomunikasi milik Ericsson menghasilkan ponsel yang cukup diminati pasar dan lebih dari cukup untuk bersaing dengan merek ternama waktu itu seperti Nokia dan Motorola. Ponsel pertama yang dirilis adalah perangkat Sony Ericsson seri C102S di tahun 2001. Kemudian dilanjutkan dengan perangkat Sony Ericsson seri P800 di tahun 2002. Ponsel ini cukup menggugah konsumen waktu itu karena memiliki fitur kamera yang cukup baik dan juga bisa digunakan sebagai PDA, Personal Digital Assistant, semacam perangkat pintar untuk kalangan-kalangan profesional. Selanjutnya, joint venture ini rutin mengeluarkan seri-seri terbarunya yang semakin hari semakin diminati pasar. Di antara ponsel Sony Ericsson yang paling laris sekaligus mendatangkan pundi-pundi uang yang besar untuk perusahaan adalah Sony Ericsson seri W atau Walkman, di mana ponsel itu mengedepankan fitur musik sebagai andalannya. Jangan-jangan kalian juga pernah nih jadi penggunanya. Singkat cerita, kejayaan Sony Ericsson dan para pemain lama seperti Nokia dan Motorola mulai terusik sejak dirilisnya iPhone pada tahun 2007 dan Android di tahun 2008. Mengacu pada data global market share di kalangan ponsel, ketiga vendor ini perlahan mengalami penurunan yang dimulai pada tahun itu, seperti gambar sebagai berikut. Dengan keadaan ini, Sony Ericsson berbenah dan mencoba mengikuti kemauan pasar dengan cara menggunakan OS Android, menggantikan OS Symbian mereka yang lama seperti yang sukses dilakukan oleh merek Samsung. Di lini Android, mereka mulai memperkenalkan seri Xperia sebagai andalannya. Tetapi niatan ini ternyata nggak berjalan mulus. Fokus Sony untuk menjaga persaingan dengan merek smartphone lain memaksa hubungan joint venture dengan Ericsson yang telah berlangsung selama 10 tahun harus berakhir di tahun 2011. Disinyalir keinginan Sony untuk mempercepat perkembangan smartphone membuat Ericsson tidak terlalu antusias terhadap proyek tersebut, sehingga Sony merogoh kocek sebesar 1,3 miliar US dollar atau sekitar 19 triliun untuk kurs saat ini demi membeli 50% kepemilikan saham Ericsson. Mereka resmi bercerai dan nama Ericsson tidak lagi digunakan untuk produk-produk Xperia selanjutnya. Pada awalnya langkah akuisisi ini cukup berhasil karena penjualan Sony mengalami peningkatan. Jajaran Xperia seperti seri M dan L menjadi lebih fresh dan lebih diterima pasar karena desain yang menarik, memiliki fitur-fitur multimedia, sensor kameranya jernih, dan performa yang cenderung bisa bersaing dengan merek lainnya. Tetapi keberhasilan itu nampaknya tak berlangsung lama. Setelah tahun 2014, Sony seakan kehilangan sentuhan magisnya untuk memanjakan para konsumen, yang mengakibatkan terjadinya kemunduran di lini bisnis ini. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, melansir dari tulisan Georgi Zarkov, dia mengatakan niat Sony untuk menjadi merek premiumnya Android dan bersaing di pasar kelas atas bersama dengan Apple membuat mereka mengalami penurunan penjualan secara signifikan. Pasar menganggap harga yang ditawarkan Sony terlalu tinggi, sehingga konsumen lebih memilih untuk merogoh kocek sedikit lebih dalam dan mengambil perangkat yang lebih baik, yaitu iPhone. Lebih lanjut lagi, alasan selanjutnya ternyata bukan hanya tentang harga. Seorang jurnalis di laman Android Authority, Jimmy Westerberg, mengatakan Sony gagal beradaptasi terhadap tren secara cepat. Dia mencontohkan, ketika pasar sudah dikenalkan rasio layar 18:9 di tahun 2017, Sony baru menggunakan rasio tersebut 1 tahun setelahnya. Selain itu, ada sebuah fenomena yang patut dipertanyakan. Ketika seri jajaran Xperia, sebut saja Xperia XA2 tahun 2018, menggunakan fitur resolusi kamera di angka 23 megapiksel.
Padahal perangkat iPhone di tahun tersebut atau iPhone X yang notabene menggunakan sensor milik Sony cukup nyaman dengan resolusi kamera 12 megapiksel. Ada yang tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Selanjutnya, alasan ketiga adalah adanya ekspansi merek-merek smartphone dari Cina yang membawa embel-embel harga murah dan menawarkan kualitas yang relatif dapat bersaing. Kondisi ini membuat Sony semakin tertekan, di mana mereka kalah bersaing di pasar premium dan mendapatkan tekanan di kalangan pasar menengah ke bawah. Hal-hal di atas mengakibatkan kemunduran yang signifikan pada lini bisnis Sony Mobile. Terlihat dari data-data pertumbuhan Sony Xperia yang setiap kuarternya mengalami penurunan, bahkan didominasi pertumbuhan bernilai negatif. Sekarang, pertanyaannya, apa yang saat ini dilakukan Sony? Tentu sebagai perusahaan besar yang namanya cukup mentereng, Sony tidak menyerah begitu saja. Baru-baru ini mereka mengambil langkah berani. Mereka menutup divisi Sony Mobile Communication yang memproduksi Sony Xperia. Penutupan ini tidak serta-merta membuat Sony berhenti dari persaingan smartphone. Tetapi divisi mobile tersebut melebur dan digabungkan ke divisi Sony Electronic Product dan Solution yang biasanya memproduksi TV dan kamera. Selain itu, Sony juga gencar melakukan efisiensi. Mereka terpaksa merumahkan sekitar 1.000 pegawai di pabrik mereka yang ada di Swedia, kemudian menutup pabrik di Cina, dan menarik diri dari pasar-pasar di negara tertentu, termasuk di Indonesia. Di awal tahun 2020, laman resmi Sony Mobile ditutup. Terbaru sampai dengan Oktober 2020, Sony terlihat masih eksis mengeluarkan jajaran seri Xperia terbarunya. Saya pribadi sebagai pengguna Xperia berharap Sony segera bangkit, mengeluarkan seri-seri terbaiknya, dan pastinya memberikan harga yang terjangkau. Bukanlah suatu hal yang mustahil ada terobosan baru dari Sony. Mungkin memasukkan fitur-fitur PlayStation 5 ke jajaran Android mereka. Oke, sekian dulu video kali ini. Matur tampi asih. Semoga bermanfaat dan memberikan sedikit informasi untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.